Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar gitu teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang seputaran kelayangan gitu teman-teman ya. Rata-rata yang bertanyanya itu tentang butuh berapa lama untuk menghilangkan kelayangan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran nih, kelayangan itu ditanganinya itu butuh berapa lama, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah di-share gitu teman-teman ya. Dari mulai pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sangat penasaran sekali teman-teman ya dengan sensasi-sensasi yang hadir. Butuh berapa lama untuk menangani setiap sensasinya. Nah itu teman-teman ya, termasuk sensasi kelayangan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kelayangan itu yang agak awet ya, agak awet, agak lama gitu teman-teman. Walaupun kita sekarang sudah sembuh misalkan gitu ya, diambang 100% gitu teman-teman, tetapi belum total gitu teman-teman ya. Itu kelayangan pasti hadir teman-teman, dan itu ketika kita sudah merasa sembuh, beraktivitas sudah bisa, tetapi kelayangan itu suka hadir, suka colak-colek gitu teman-teman ya. Dan kadang kita itu suka bingung ya, kenapa ini merasa sudah sembuh tetapi kelayangan itu suka hadir gitu teman-teman ya. Dan kadang mempunyai pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita teman-teman ya, butuh berapa lama untuk menghindari kelayangan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran gitu teman-teman ya, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami kelayangan, kemudian butuh berapa lama, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya jelaskan tentang berapa lama kita menghindari kelayangan gitu teman-teman ya, penyembuhannya itu butuh berapa lama, sebaiknya kalian kenali saja dulu gitu teman-teman ya, kelayangan itu dari mana sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenali, nanti kalian juga bisa bisa mengetahui berapa lama kita harus menangani kelayangan itu biar cepat berlalu kelayangannya gitu teman-teman ya. Nah kelayangan itu sebetulnya dari kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi setiap harinya, sudah pasti teman-teman ya, keseimbangan tubuh itu terganggu teman-teman ya. Kalau seandainya keseimbangan tubuh terganggu itu sudah pasti ya, kita mau ngapa-ngapain juga serba kelayangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang belum tahu ya penyebab kelayangan gitu teman-teman ya, kenali saja dulu. Ternyata
Kelayangan itu disebabkan dari keseimbangan tubuh terganggu teman-teman, penyebabnya karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya wajar menurut saya kalau seandainya kalian itu ada kelayangan, kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah sekarang penyebabnya nih, kenapa nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya gitu teman-teman ya. Nah kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya, itu penyebabnya biasanya rata-rata ada dua gitu teman-teman ya. Yang pertama karena memang pencernaannya sedang error teman-teman ya, sedang tidak baik gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian banyak makan, sering makan juga gitu teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap oleh tubuh kita teman-teman ya, mungkin cuma 20% gitu teman-teman. Dan yang namanya 20% itu pasti ya cepat habis teman-teman ya. Dan karena habis gitu teman-teman ya, sudah pasti kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu juga, akhirnya kelayangan juga gitu teman-teman ya. Nah makanya berpikirnya ke arah sana gitu teman-teman, biar kalian itu tidak selalu berandai-andai teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter, karena itu dokter yang sudah menelaah gitu teman-teman. Ternyata kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhinya itu ya karena pencernaannya mungkin sedang tidak benar gitu teman-teman. Jadi ketika kalian banyak makan juga gitu teman-teman ya, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin gitu teman-teman ya, ternyata kalau seandainya pencernaannya kalian sedang tidak normal ya, menyerap energi dari makanan tersebut itu tidak normal gitu teman-teman, sehingga ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Akhirnya ya kita itu keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya kelayangan juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian kebutuhan untuk tubuh tidak terpenuhi setiap harinya itu bisa karena ada stres juga gitu teman-teman ya. Kenapa ketika stres keseimbangan tubuh terganggu? Karena jujur ya, ketika stres atau terlalu banyak berpikir ke hal-hal yang negatif, itu lebih cepat menguras energi kita gitu teman-teman. Sudah pasti ya, kalau seandainya energi kita itu terkuras karena stres gitu teman-teman ya, sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya gitu teman-teman ya. Karena kita selalu stres ya, selalu banyak pikiran ke hal-hal yang negatif teman-teman. Nah makanya wajar ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya terhadap hal-hal yang negatif, kita itu sering kelayangan gitu teman-teman ya, kayak macam goyang, kayak macam naik perahu gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nah itu makanya itu penyebabnya. Jadi penyebab penyebab kebutuhan untuk tubuh kita tidak terpenuhi setiap harinya itu ya, itu karena memang yang pertama karena pencernaannya sedang tidak normal, kemudian yang keduanya karena ada stres. Nah itu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama kita akan mengalami keseimbangan tubuh itu terganggu gitu teman-teman ya? Berapa lama kita akan menghadapi kelayangan gitu teman-teman ya? Kalau seandainya kalian sudah tahu penyebabnya teman-teman ya, sudah pasti kalian itu bisa menjawab dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selama kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman ya, ya sudah pasti kalian itu akan sering menghadapi kelayangan gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian ternyata kebutuhan dari tubuhnya itu tidak terpenuhi, akhirnya mendapatkan kelayangan, kalian nanti bisa berpikir wajar ya, oh ini berarti ini harus selalu terpenuhi setiap harinya. Nah makanya harus harus makan gitu teman-teman ya, sering makan saja gitu teman-teman, akalin saja. Jadi ketika mengkonsumsi makanan makanan yang bergizi itu kemudian tidak terserap sempurna gitu teman-teman ya, akalin saja gitu teman-teman ya, sering makan saja. Jam 7 kita makan gitu teman-teman, energinya cuma terserap 20%, biar nanti keseimbangan tubuh itu tidak terganggu, biar kebutuhannya tetap terpenuhi. Nanti jam berikutnya itu kita makan lagi gitu teman-teman, bisa per 2 jam, bisa per 3 jam gitu teman-teman ya. Jadi pada intinya harus sering makan biar kalian itu kebutuhan untuk tubuhnya itu terus terpenuhi. Nah itu teman-teman. Dan kemudian penyebab yang keduanya, kalau seandainya Pak saya itu sudah terpenuhi nih setiap harinya, berarti harus menghindari stres juga gitu teman-teman ya. Sudah pasti seperti itu teman-teman ya, karena ketika kalian pencernaannya sudah membaik, kemudian kebutuhan untuk tubuhnya itu sudah merasa terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya stresnya belum hilang gitu teman-teman ya, itu sudah pasti kelayangan terus hadir teman-teman ya. Karena ketika kita
energinya sudah hadir, kemudian karena ada stres terus terkuras teman-teman ya, terus terkuras, terbuang gitu teman-teman ya, sudah pasti keseimbangan tubuh itu terganggu teman-teman ya, dan sudah pasti ya kelainan juga gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya nih, berapa lama Pak saya akan menghadapi kelainan itu? Selama kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi teman-teman ya, kalian itu pasti akan mengalami kelainan terus. Nah itu teman-teman, nah makanya penuhi saja kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman, kemudian hilangkan stresnya gitu teman-teman. Tetapi jujur ya, yang agak sulit itu justru mengalihkan stresnya teman-teman ya, karena jujur ya, jadi setiap hari kita itu, pikiran kita itu sudah otomatis ya selalu mengarah-ngarah ke hal-hal negatif teman-teman ya, tentang penyakit lah gitu teman-teman ya, tentang kematian lah tentang penderitaan lah gitu teman-teman, kemudian tentang kapan nih gue bakalan sembuh lah nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah makanya mulai dari sekarang, selain kalian menjaga makannya, usahakan jaga juga stresnya. Dengan cara seperti apa? Ya selalu menghindari stres dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah sering makan, usahakan belajar masa bodoh. Jangan terlalu berpikir tentang hal-hal negatif. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang membuat kita itu menakutkan gitu teman-teman ya. Nah makanya harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja gitu teman-teman. Ketika kalian sudah melakukannya gitu teman-teman ya, makannya sudah beres nih, menghindari stresnya juga sudah beres, pasti kalian itu bakalan lebih cepat membaiknya gitu teman-teman. Jadi kelainan itu bakalan lebih cepat hilangnya gitu teman-teman ya, karena kita tahu sendiri ya bahwa kelainan itu penyebabnya karena keseimbangan tubuh itu terganggu gitu teman-teman, akibat dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah kalau seandainya sudah terpenuhi dengan cara sering makan, kemudian menghindari stres gitu teman-teman ya, sudah pasti nanti kelainannya juga hilang dengan sendirinya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tidak lama gitu teman-teman, karena tadi sudah saya share video tentang seputaran apa ya, melakukan apapun tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi ini video yang kedua, karena barusan itu saya lihat di kolom komentar itu, di video-video terdahulu itu banyak sekali yang bertanya tentang butuh berapa lama untuk menghilangkan kelainan gitu teman-teman ya. Nah makanya di sekarang itu saya share lagi video tentang kelainan, padahal untuk video tentang kelainan itu sudah sering di share ya, bahkan di apa ya, di live TikTok saya, kemudian di Facebook juga sudah sering saya bahas gitu teman-teman ya tentang kelainan. Nah, tetapi mungkin karena banyak juga para pendatang yang baru gitu teman-teman, jadi belum memahami juga tentang kelainan. Nah itu teman-teman, nah, makanya sekarang saya share tentang kelainan, kemudian saya jawab tentang butuh berapa lama untuk menghilangkan kelainan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang berapa lama kita menghilangkan kelainan gitu teman-teman ya, kalian kenali saja dulu penyebabnya. Pengalaman saya, penyebabnya itu kita kelainan itu karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman. Penyebabnya wajar kalau seandainya pencernaannya itu belum membaik gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun gitu teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap oleh tubuh kita gitu teman-teman. Jadi keseimbangan tubuh itu terganggu gitu teman-teman, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah itu karena ada pencernaannya yang sedang terganggu. Kemudian bisa juga karena stres gitu teman-teman. Jadi ketika stres, terlalu banyak berpikir tentang penyakit, penderitaan, kemudian kematian gitu teman-teman ya, di situ lebih menguras energi kita gitu teman-teman ya. Sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman. Kemudian berapa lama kita itu bisa menghilangkan kelainan? Selama kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi, itu kelainan itu bakalan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah sekarang gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh itu tetap terpenuhi? Sering makan, kemudian hindari stres. Nah sekarang bagaimana cara menghindari stres? Upayakan kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Apapun yang membuat hati dan pikiran kita itu senang, lakukan saja teman-teman ya. Tetapi Pak, ketika melakukan hobi yang menyenangkan itu kok rasanya tidak nyaman, belum terbiasa saja gitu teman-teman ya. Biasakan saja melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ada pepatah mengatakan kalau seandainya kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya biasakan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian.
ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.